Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama dari Keraton Mangkunegaran Solo. Video ini adalah video ketiga dari seri video Kadipaten Praja Mangkunegaran. Raja pertama Keraton Mangkunegaran Solo adalah Raden Mas Said, putra dari Pangeran Haryo Mangkunegara atau Gusti Pangeran Rio dengan Raden Ayuwulan. Raden Mas Said lahir di Kartosuro pada tanggal 6 April 1725. Meninggal 28 Desember 1795. Setelah dewasa, lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Julukan ini diberikan oleh Nicholas Harting, Gubernur VOC Pantai Utara Jawa. Pangeran Sambernyowo yang artinya pangeran yang membawa kematian, karena di dalam peperangan Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Keberadaan Keraton Mangkunegaran berdasarkan perjanjian Solo III yang dibuat oleh Susunan Pakubuwono III dan Raden Mas Said, yang disaksikan oleh utusan Hamengkubuwono pertama dan utusan VOC. Isi perjanjian Solo III adalah: yang pertama, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji atau pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa. Kedua, Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di dampar kencono atau singgosono. Ketiga, Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarkan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja. Empat, tidak boleh memiliki balai witono. Lima, tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar. 6. Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati. 7. Pemberian tanah lungguh seluas 4.000 karyo yang tersebar meliputi Kaduang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan. Dengan perjanjian Solo III ini, maka Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Adipati atau Pangeran Merdeka, yang kedudukannya setingkat raja dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Beliau bertahta pada tanggal 17 Maret 1757 dan tahta berakhir pada tanggal 28 Desember 1795. Mangkunegara pertama memerintah selama 39 tahun. Mangkunegara mendirikan istana di pinggir Kali Pepe pada tanggal 4 Jimakir 1683 tahun Jawa atau 1756 Masehi. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran. Mangkunegara pertama tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Selama menjalankan pemerintahannya, ia menerapkan prinsip Tridharma.
Nama-nama Mangkunegara pertama adalah yang pertama Raden Mas Said atau RM Said. Yang kedua Pangeran Perang Wedono Pamut Besur. Yang ketiga Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Keempat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayuda Sudibyoning Perang. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Pertama atau KGPAA Mangkunegara Pertama. 6. Mangkunegara Pertama. Raden Mas Said atau Mangkunegara Pertama adalah anak dari ayahandanya yang bernama Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegara atau Gusti Pangeran Pancuran atau Gusti Pangeran Rio. Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegara adalah anak susuhunan Amangkurat IV. Secara genealogis, Amangkurat IV adalah keturunan Raja Majapahit, Raja Dyah Kertawijaya atau Sri Parakrama Wardono. Untuk silsilah dari Raja Dyah Kertawijaya sampai ke Amangkurat IV bisa dilihat di video Silsilah dan Sejarah Raja-Raja Kerajaan Mataram di channel YouTube ini. Silsilah dari ibundanya Raden Ayu Wulan juga sampai ke Raja Dyah Kertawijaya atau Sri Parakrama Wardono. Berikut adalah silsilah Raja Dyah Kertawijaya sampai ke Raden Ayu Wulan. Dyah Kertawijaya atau Sri Parakrama Wardono menikah dengan Siu Banji atau Dewi Kian Hui, mempunyai anak bernama Jimbun atau Bagus Kasan atau Hasan, yang setelah dewasa mendirikan kerajaan Demak Bintoro dengan gelar Raden Patah. Raden Patah menikah dengan Siti Murtosimah atau Asikah, putri dari Sonan Ampel. Memiliki anak bernama Raden Trenggono yang menjadi raja ketiga kerajaan Demak. Raden Trenggono menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun, putri dari Sonan Kalijogo, memiliki anak bernama Pangeran Ronggo Jumbeno atau Pangeran Mas Kumambang atau Pangeran Timur. Pangeran Ronggo Jumeno menjadi adipati di daerah Purwoboyo yang di kemudian hari diberi nama Kadipaten Madiun. Pangeran Ronggo Jumeno memiliki putri bernama Retno Dumilah, menikah dengan Danang Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Retno Dumilah memiliki putra bernama Pangeran Juminah atau Ki Ageng Panembahan Juminah. Ki Ageng Panembahan Juminah menjadi Adipati Madiun dan Blitar. Ki Ageng Juminah memiliki putri bernama Ratu Mas Balitar yang menikah dengan Raden Mas Derajat atau susuhunan Pakubuwono pertama. Ratu Mas Balitar punya putra bernama Gusti Raden Mas Sudomo atau Pangeran Balitar atau Sultan Ibnu Pasah Pakubuwono. Pangeran Balitar memiliki putri Raden Ayu Wulan. Raden Ayu Wulan menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara. Dari pernikahan ini melahirkan putra bernama Raden Mas Said atau
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama. Raden Mas Said adalah putra Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara, cucu dari Susuhunan Amangkurat IV. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara adalah putra mahkota Kerajaan Mataram pada saat itu. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara ikut terlibat perang dalam Perang Suksesi Jawa kedua, mendukung Pangeran Balitar, ayah mertuanya, melawan ayahnya. Sikap Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara ini disebabkan adanya intrik di istana yang menyebabkan gelar putra mahkota yang disandangnya dicopot dan diberikan ke adiknya lain ibu, yaitu Raden Mas Gusti Prabu Suyoso. Raden Mas Gusti Prabu Suyoso di kemudian hari menjadi raja dengan gelar Susuhunan Pakubuwono II. Anda bisa melihat di channel ini di video sejarah Kerajaan Mataram Part 3. Setelah Pangeran Balitar meninggal, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkunegara menyerahkan diri ke ayahnya dan diampuni oleh ayahnya, yaitu Amangkurat IV. Patih Cokrojoyo, patih Kerajaan Mataram saat itu, tidak suka dengan Pangeran Mangkunegara, melakukan intrik politik dengan menjebaknya seolah ia berselingkuh dengan istri Pakubuwono II. Atas desakan Pakubuwono II, VOC terpaksa membuang Pangeran Arya Mangkunegara ke Sri Lanka, kemudian ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ketika ayahnya dihukum buang ke Sri Lanka, umur Raden Mas Said baru sekitar 2 tahun. Kejadian ini membekas di hati Raden Mas Said kecil, yang di kemudian hari ketika dewasa berkeinginan mengembalikan nama baik ayahnya dan harga diri keluarganya. Perjuangan Raden Mas Said dimulai bersamaan dengan pemberontakan Laskar Tionghoa di Kartosuro pada 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, juga disebut Sunan Kuning, mengakibatkan tembok keraton Kartosuro setinggi 4 meter roboh. Pakubuwono II, Raja Mataram ketika itu, melarikan diri ke Ponorogo. Ketika itu Raden Mas Said berumur 19 tahun. Dia bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat orang-orang Tionghoa dan rakyat Mataram yang ketika itu tertindas oleh Kompeni Belanda atau VOC dan rajanya sendiri, Pakubuwono II. Geger pecinan ini berawal dari pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC di Batavia. Kemudian mereka menggempur Kartosuro yang dianggap sebagai kerajaan boneka dari Belanda. Sejak pasukan Cina menggempur Kartosuro pada awal tahun 1741, para bangsawan mulai meninggalkan keraton Kartosuro. Raden Mas Said membangun pertahanan di Randu Lawang sebelah utara Surakarta. Ia bergabung dengan Laskar Sunan Kuning melawan VOC. Raden Mas Said diangkat sebagai panglima perang bergelar Pangeran Perang Wedono Pamut Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusumo Patahati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dijadikan raja.
VOC menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Pangeran Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, pasukan Cina diusir dari Istana Kartosuro 6 bulan kemudian. Pakubuwono II kembali ke Kartosuro mendapatkan istananya rusak. Ia memindahkan Istana Mataram ke Solo atau Surakarta. Kebijakan raja meminta bantuan asing itu ternyata harus dibayar mahal. Wilayah pantai utara mulai Rembang, Jawa Tengah hingga Pasuruan, Surabaya, dan Madura di Jawa Timur harus diserahkan kepada VOC. Setiap pengangkatan pejabat tinggi keraton wajib mendapat persetujuan dari VOC. Posisi raja tak lebih dari landman atau peminjam kekuasaan Belanda. Pangeran Mangkubumi akhirnya kembali ke keraton. Pada suatu saat, Pangeran Mangkubumi berselisih dengan Baron van Inhofe, Gubernur Jenderal VOC, yang makin memperkeruh suasana. Ia mendesak Pakubuwono II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 real untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal ini ditentang Mangkubumi. Akibatnya terjadilah pertengkaran di mana Baron van Inhofe menghina Mangkubumi di depan umum. Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei 1746 dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said sebagai pemberontak. Pangeran Mangkubumi bergabung dengan Mangkunegoro yang bergerilya melawan Belanda di pedalaman Yogyakarta. Mangkunegoro dalam usia 22 tahun dinikahkan untuk kedua kalinya dengan Raden Ayu Inten, putri Mangkubumi. Sejak saat itulah Raden Mas Said memakai gelar Pangeran Adipati Mangkunegoro Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Nama Mangkunegoro diambil dari nama ayahnya, Pangeran Aryo Mangkunegoro Kartosuro, yang dibuang Belanda ke Sri Lanka. Mungkin karena itulah Said berjuang mati-matian melawan Belanda. Melawan Mataram dan Belanda secara bergerilya, Mangkunegoro selalu berpindah-pindah tempat. Ketika berada di pedalaman Yogyakarta, ia mendengar kabar bahwa Pakubuwono II wafat. Ia menemui Mangkubumi dan meminta mertuanya itu untuk bersedia diangkat menjadi Raja Mataram. Mangkubumi naik tahta di desa Kabanaran, Mataram, Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo. Penobatan ini terjadi pada tahun Alif 1675 tahun Jowo atau 1749 Masehi. Mangkunegoro diangkat sebagai patih atau perdana menteri sekaligus panglima perang, dan istrinya Raden Ayu Inten diganti namanya menjadi Kanjeng Ratu Bendoro. Dalam upacara penobatan itu, Mangkunegoro berdiri di samping Mangkubumi. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai kalian para bupati dan prajurit, sekarang aku hendak mengangkat ayah Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Yogya Mataram. Siapa di antara kalian menentang, akulah yang akan menghadapi di medan perang." Meski demikian, pemerintahan Mataram Yogyakarta berpusat di kota gede itu tidak diakui
oleh Belanda. Setelah selama 9 tahun berjuang bersama melawan kekuasaan Mataram dan VOC, Mangkubumi dan Mangkunegoro berselisih paham. Pangkal konflik bermula dari wafatnya Pakubuwono II. Raja menyerahkan tahta Mataram kepada Belanda. Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Pakubuwono III, dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh Belanda dengan gelar Pakubuwono III pada akhir 1749. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama tahun 1741 sampai 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda pada tahun 1743 sampai 1752. Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya, ia berjuang sendirian memimpin pasukan melawan dua kerajaan Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, yaitu Pangeran Mangkubumi, pamannya sekaligus mertua beliau yang dianggapnya berkhianat dan dirajakan oleh VOC, serta pasukan kompeni atau VOC. Pada tahun 1752 sampai 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegoro melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Dalam membina kesatuan bala tentaranya, Said memiliki moto Tiji Tibeh yang merupakan kependekan dari mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh, yang artinya gugur satu, gugur semuanya, sejahtera satu, sejahtera semuanya. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya terjaga. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 sampai 1757. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil membina pasukan yang militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyowo, karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Mangkunegoro dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan juga disegani lawan-lawannya. Tak kurang dari Gubernur Pantai Utara Jawa, Baron van Hoendop, yang berkuasa ketika itu, memuji kehebatannya Mangkunegoro. Beliau berkata, pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman. Ketiga perang besar itu adalah: yang pertama, pasukan Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I di desa Kesatrian, Barat Daya, Kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat Kliwon, tanggal 16 Syawal, tahun C 1678 Jawa, atau 1752 Masehi. Desa Kesatrian merupakan benteng pertahanan Said setelah berhasil menguasai Madiun, Magetan, dan Ponorogo.
Yang kedua, Mangkunegoro bertempur melawan 2 detasemen VOC dengan komandan Kapten Van der Poel dan Kapten Beiman di sebelah selatan Kadipaten Rembang, tepatnya di hutan Sito Kepiak. Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Besarnya pasukan Sultan itu dilukiskan Mangkunegoro bagikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kendati jumlah pasukan Mangkunegoro itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Ia mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka-luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Perang besar yang kedua ini pecah di hutan Sito Kepiak sebelah selatan Rembang yang berbatasan dengan Blora, Jawa Tengah. Pada hari Senin Pahing 17 Suro tahun Wawu 1681 tahun Jowo atau 1756 Masehi. Pada pertempuran ini Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten Van der Poel dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, pertempuran benteng Vredenburg Belanda dan Keraton Yogyo Mataram pada Kamis 3 Sapar tahun Jumagir 1682 Jawa atau 1757 Masehi. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegoro sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Mangkunegoro murka, ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegoro membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas, ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya pasukan Mangkunegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Mangkunegoro baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Serbuan Mangkunegoro ke Keraton Yogyakarta mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 real serta kedudukan sebagai bupati kepada siapa saja yang sanggup menangkap Mangkunegoro. Sultan gagal menangkap Mangkunegoro yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegoro ke meja perundingan menjanjikan hadiah 1000 real bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegoro. Tak seorang pun yang berhasil menjamah Mangkunegoro. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting, pemimpin VOC di Semarang, mendesak Sunan Pakubuwono III meminta Mangkunegoro ke meja perdamaian. Sunan mengirim utusan menemui Mangkunegoro yang juga saudara sepupunya. Mangkunegoro menyatakan bersedia berunding dengan Sunan dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya, Mangkunegoro menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajuritnya. Sunan memberikan dana bantuan logistik sebesar 500 real untuk prajurit Mangkunegoro. Akhirnya terjadilah perdamaian dengan Sunan Pakubuwono III yang diformalkan dalam perjanjian Solo III 17 Maret 1757. Pertemuan berlangsung di desa Jemblung, Wonogiri.
Sonan memohon kepadanya agar mau membimbingnya. Sonan menjemput Mangkunegoro di desa Tunggon sebelah timur Bengawan Solo untuk menetapkan wilayah kekuasaan Said dalam perjanjian yang hanya melibatkan Sunan Pakubuwono III dan saksi utusan Hamengkubuwono I dan VOC ini. Disepakati bahwa Said diangkat sebagai Adipati Miji alias mandiri. Walaupun hanya sebagai adipati, kedudukan hukum mengenai Mangkunegara I, nama kebesarannya tidaklah sama dengan Sonan yang disebut sebagai Linman, sebagai penggaduh, peminjam kekuasaan dari company. Melainkan secara sadar sejak dini ia menyadari sebagai raja kecil. Bahkan tingkah lakunya pun menyiratkan bahwa dia adalah raja di Jawa Tengah yang ketiga. Demikian kenyataannya, company pun memperlakukannya sebagai raja ketiga di Jawa Tengah, selain raja pertama Sonan dan raja kedua Sultan. Ia memerintah di wilayah Kedaung, Matesih, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Akhirnya Mangkunegoro mendirikan istana di pinggir Kali PP pada tanggal 4 Jimakir 1683 tahun Jawa atau 1756 Masehi. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran. Mangkunegoro pertama tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang selama menjalankan pemerintahannya. Ia menetapkan prinsip Tridharma. Pada awalnya, wilayah Kadipaten Praja Mangkunegaran adalah tanah Apakne atau tanah lungguh atau tanah yang diberikan karena jabatan untuk Raden Mas Said yang diangkat sebagai Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegoro. Setelah geger Kasunanan Surakarta pada masa pemerintahan Pakubuwono IV dan geger Sepehi di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Hamengkubuwono II, Mangkunegoro menjadi pasal dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan tanah kekuasaannya bukan lagi tanah Apakne tapi tanah pasal. Dengan demikian, wilayah Mangkunegaran bukan lagi tanah Kasunanan Surakarta tapi tanah milik Kadipaten Mangkunegaran yang didapat langsung dari Belanda. Setelah geger Surakarta dan geger Sepehi, luas tanah kekuasaan di Kadipaten Praja Mangkunegaran juga bertambah, baik yang diberikan Belanda setelah geger Surakarta maupun yang diberikan Inggris setelah geger Sepehi. Setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro, luas tanah kekuasaan dari Kadipaten Mangkunegaran bertambah lagi, sehingga pada akhir penjajahan Belanda, wilayah Mangkunegaran adalah 49% dari wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Perjanjian Solotigo akhirnya memberikan pengakuan kepada Mangkunegoro pertama sebagai penguasa. Pada tahun 1790, Pakubuwono keempat naik tahta menggantikan Pakubuwono ketiga yang wafat pada tahun 1788. Ia memiliki ambisi untuk menyatukan Mataram kembali seutuhnya. Pakubuwono keempat dikenal lebih cakap dalam berpolitik dibanding ayahnya. Ia melancarkan strategi politik yang agresif dengan mulai memberi nama untuk saudaranya Pangeran Aryo Mataram. Oleh Pakubuwono keempat, Pangeran Aryo Mataram dianugerahi gelar Pangeran Mangkubumi. Pemberian gelar Mangkubumi
kepada Aryo Mataram menimbulkan protes Hamengkubuwono pertama karena hak nama Mangkubumi adalah miliknya sampai meninggal. Hamengkubuwono pertama mengajukan protes kepada VOC yang ternyata tidak membuahkan hasil karena Pakubuwono keempat tetap pada pendirian dan tidak akan mencabut gelar Mangkubumi untuk saudaranya. Pakubuwono keempat juga menolak hak suksesi Adipati Anom atau putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Keadaan politik yang memanas itu bertambah lagi dengan tuntutan Mangkunegoro pertama yang melihat situasi peluang ada di depannya. Mangkunegoro pertama menulis surat kepada Jan Griep pada bulan Mei 1790 yang isinya Mangkunegoro pertama menagih janji Frederik Christoffel van Straldorp yang menjanjikan bahwa Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama jika wafat maka Mangkunegoro pertama akan diangkat menjadi Hamengkubuwono kedua dan berhak menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. VOC yang tidak ingin terseret kembali dalam pertikaian bersenjata menjadi panik dan mulai memeriksa situasi militernya dan ketiga kerajaan. VOC yang diwakili Jan Grief menemui dengan perasaan kecewa ketika di lapangan menemukan fakta bahwa Mangkunegoro pertama memiliki 1.400 orang pasukan bersenjata yang siaga. Dalam waktu yang singkat, kekuatan 1.400 orang yang bersenjata dapat dilipatkan dengan memanggil pengikutnya menjadi 4.000 orang pasukan bersenjata. Tuntutan Mangkunegoro pertama juga menuntut dikembalikannya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, istrinya. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, sebagai gantinya Mangkunegoro pertama menuntut tanah seluas 4.000 cacah dari Yogyakarta. Mangkunegoro pertama mulai memobilisasi pasukannya dan pertempuran kecil mulai terjadi. Wilayah Gunung Kidul menjadi medan pertempuran. Dalam memobilisasi dan pertempuran ini, Raden Mas Sulomo, calon Mangkunegoro kedua, sudah terlibat aktif dalam pertempuran. Pada 7 Oktober 1790, Jan Griep mengintimidasi Hamengkubuwono pertama untuk memberikan 4.000 cacah, tetapi ia menolak. Awal November 1790, tuntutan 4.000 cacah diganti dengan upeti Belanda kepada Mangkunegaran sebesar 4.000 real. Mangkunegoro pertama atau Raden Mas Said dikenal sebagai ahli strategi perang. Beliau memimpin pasukan melawan 3 kekuatan sekaligus, yakni VOC, Pakubuwono ketiga, dan Hamengkubuwono pertama. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegoro pertama melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Ketika berjuang melawan VOC, beliau mendapat julukan Pangeran Semburnyowo karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Untuk meningkatkan moral dan kebersamaan pasukannya, Mangkunegoro pertama memiliki semboyan Tiji Tibeh, kependekan dari mati siji, mati kabeh, yang artinya gugur satu, gugur semua, dan Mukti siji, mukti kabeh, yang artinya sejahtera satu, sejahtera semua. Sebanyak 144 di antara prajuritnya adalah wanita, terdiri dari 1 peleton prajurit bersenjata karabin atau senjata,
1 peleton bersenjata penuh, dan 1 peleton kavaleri atau pasukan berkuda. Mangkunegoro tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Prajurit wanita itu bahkan sudah diikutkan dalam pertempuran ketika ia memberontak melawan Sonan, Sultan, dan VOC. Selama 16 tahun berperang, Mangkunegoro mengajari wanita desa mengangkat senjata dan menunggang kuda di medan perang. Ia menugaskan sekretaris wanita mencatat kejadian di peperangan. Tarian sakral yang telah diciptakan oleh Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro pertama, yaitu yang pertama Bedoyo Mataram Senopaten Anglir Mendung, terdiri dari 7 penari wanita, pesinden, dan penabuh wanita, sebagai peringatan perjuangan perang kesatrian Ponorogo. 2. Bedoyo Mataram Senopaten Dirodo Meto, terdiri dari 7 penari pria, pesinden, dan penabuh pria, sebagai monumen perjuangan perang di hutan Sito Kepiak. 3. Bedoyo Mataram Senopaten Suko Pratomo, terdiri dari 7 penari pria, pesinden, dan penabuh pria, sebagai monumen perjuangan perang bedah Benteng Bredebuk Yogyakarta. Tarian-tarian itu diciptakan untuk memperingati perjuangan Mangkunegoro pertama di medan perang. Pada 1983, pemerintah mengangkat Mangkunegoro pertama sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasa kepahlawanannya mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Mangkunegara pertama memerintah wilayah Kedaung, Matese, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Tradisi Mataram dengan putra mahkota bergelar Mangkunegoro dimulai oleh putra sulung Pakubuwono pertama, yaitu Raden Mas Suryo Putro, dan sebagai putra mahkota diberi gelar Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kartosuro. Ketika putra mahkota sudah menjadi Raja Mataram, maka gelar Pangeran Aryo Mangkunegoro dikenakan pada putra sulungnya juga. Jadi Pangeran Mangkunegoro yang dibuang ke Sri Lanka ini adalah putra mahkota Kerajaan Mataram. Kata Arya atau Haryo atau Aryo adalah gelar untuk pemimpin yang membawai prajurit atau pasukan. Ketika pergeseran kedudukan putra mahkota dilakukan oleh kelompok Raden Mas Prabu Suyoso yang kelak menjadi Pakubuwono II, kedudukan Pangeran Mangkunegoro tidak dilepas, tetapi putra mahkota yang baru tidak menggunakan kata Aryo, tapi diganti menjadi Anom, yang artinya muda. Penggantian ini sekaligus menggeser kedudukan putra mahkota yang harus bersyarat Arya atau keprajuritan menjadi non-keprajuritan alias awam soal kemiliteran. Mangkunegoro pun diubah menjadi Hamengkunegoro. Jadi, gelar putra mahkota selanjutnya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra ing Mataram. Penggeseran kedudukan putra mahkota tidak menghilangkan jabatan di Kerajaan Mataram, karena di Mataram Pangeran Mangkunegoro tetap menjabat sebagai penasihat kerajaan.
Keberadaan Mangkunegoro sebagai penasihat ini pun oleh kelompok lawan-lawan politiknya masih diupayakan untuk menjegal dan lebih jauh melenyapkan. Karena sebagai waris sah yang tergeser bisa diprediksi di waktu-waktu mendatang bakal menjadi bom waktu yang siap meledak. Keberhasilan lawan-lawan Mangkunegoro dalam menyingkirkan putra mahkota sah ini selanjutnya akan dibayar mahal oleh Mataram yang begitu saja rela menyerahkan tampuk pemerintahan pada raja yang lemah dan peragu. Hu Hendop sendiri sebagai kepala garnisum di Surakarta pernah menyampaikan kepada Sunan Pakubuwono II bahwa Mataram selama dalam pemerintahannya tidak pernah stabil dan terus digoyang oleh ketidakstabilan kerajaan. Pada satu sisi, pernyataan kepala garnisum Belanda itu juga kontroversial, berhubung dia sendiri sebagai seorang militer Belanda melihat sesuatu yang stabil adalah kejelekan yang tidak menguntungkan kantong pribadinya. Dari peristiwa penggeseran putra mahkota Mataram ini, sekilas sudah dapat dicatat adanya satu kelompok yang akan bertahan sampai batas limit perjuangan. Target Mataram yang utuh dan tidak terbagi gagal dipertahankan. Tetapi Mataram yang muda dan utuh berhasil diperjuangkan karena kemudian menjelma menjadi Mangkunegaran, mengikuti nama putra mahkota Mataram, Mangkunegoro. Mataram yang tua berada di tangan raja, sedangkan Mataram yang muda berada di tangan putra mahkota. Mataram yang tua akhirnya menerima nasib dibagi menjadi dua, yang sama saja menamatkan keberadaannya. Sedang Mataram yang muda bertahan dan menjelma menjadi Mangkunegaran. Dalam percaturan politik Jawa, mau tidak mau, dua keraton lain dan Belanda harus menerima Mangkunegaran sebagai neraca keseimbangan politik. Meski posisi di atas kertas kedudukan Mangkunegaran diposisikan sebagai yang di bawah kerajaan karena status kadipaten sesuai wilayah putra mahkota kerajaan, akan tetapi de facto politik tidak hanya show dan pamer kemegahan semata. Politik dan kekuasaan adalah perwayuan yang harus dijaga sekaligus kecerdasan dan skill dalam permainan. Barang siapa tidak mampu dalam permainan itu, sejarah tetap akan mencatat prestasi masing-masing kerajaan. Catatan dari admin. Saya akan memberi catatan tentang gelar di Keraton Mangkunegaran Solo biar bisa dipahami. Yang pertama, Kanjeng Pangeran Arya Prangwedono adalah gelar putra mahkota Mangkunegaran yang memimpin Legium Mangkunegaran. Kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Prabu Prangwedono adalah gelar Raja Keraton di Mangkunegaran yang naik tahta sebelum berumur 40 tahun. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayuda Sudibyoning Prang atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara adalah gelar Raja Keraton Mangkunegaran yang setelah berumur 40 tahun. Mangkunegara pertama memiliki dua permaisuri, yaitu yang pertama Rubiah atau Raden Ayu Kusumo Patahati atau Raden Ayu Mangkunegara Sepuh. Yang kedua Gusti Raden Ayu Inten atau Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Mangkunegara pertama memiliki 7 istri selir, yaitu yang pertama Nyi Ajeng Megatsari, yang kedua Nyi Ajeng Wirosari, yang ketiga Nyi Ajeng Kertosari,
Yang keempat, Nyi Ajeng Wongsosari. Yang kelima, Nyi Ajeng Pusposari. Yang keenam, Nyi Ajeng Marliah. Yang ketujuh, Mas Ajeng Pulungsari. Mangkunegara pertama memiliki 25 anak. Berikut adalah beberapa anak Mangkunegara pertama, yaitu yang pertama, Bendoro Raden Ayu Temenggung Suryonagara. Kedua, Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya. Yang ketiga, Raden Mas Temenggung Haryo Suryokusumo Paci. Yang keempat, Kanjeng Pangeran Temenggung Adipati Purbonagara. Yang kelima, Bendoro Raden Ayu Suryodiprono. Yang keenam, Bendoro Raden Ayu Adipati Suro Adimenggolo. Yang ketujuh, Bendoro Raden Ayu Semi. Yang kedelapan, Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Padmanagara. Yang kesembilan, Kanjeng Pangeran Aryo Suryomijaya Pertama. Mangkunegara pertama meninggal pada tanggal 28 Desember 1795 dan dimakamkan di Astana Mangadeg, di puncak Bukit Mangadeg, di sebelah timur pusat Kecamatan Matese. Tempat ini sendiri sebelumnya adalah tempat Mangkunegara pertama bersemedi pada masa perjuangannya sebelum menjadi raja. Demikian video tentang Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama dari Keraton Mangkunegara Solo. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.